Kisah Cinta CEO episode 44. Siang harinya, Antonio membawa Hazel pergi ke suatu tempat yang agak jauh dari kota. Di dalam mobil, "Sayang, bisa tidak kamu ceritakan bagaimana kamu bisa menyelamatkanku dulu?" tanya Antonio. "Pertama kali aku melihat dan bertemu denganmu saat kamu berpidato di universitasku. Kamu menjadi pembicara di sana sebagai seorang mahasiswa yang lulus dari universitas itu dan berhasil mengembangkan kemampuan kamu untuk mengelola bisnis. Saat itu universitasku sedang mengadakan acara dan mengundang narasumber. Nah, kebetulan itu kamu. Itu pertama kalinya aku melihat kamu. Saat itu teman-temanku dan mahasiswa yang lainnya sangat ramai membicarakanmu. Mereka mengatakan kalau pembicara kali ini sangat tampan, muda dan sukses. Dan mulailah kamu berpidato di aula. Ingat tidak?" tanya Hazel. Terus, ujar Antonio bersemangat. "Selesai kamu berpidato, aku dipanggil oleh rektor untuk menemani kamu berkeliling universitas selama kamu ada di sini. Dan waktu itu aku sangat malu. Aku tidak pernah dekat dengan laki-laki sebelumnya kecuali Evan yang sudah aku anggap seperti saudaraku sendiri. Aku sangat gugup saat harus menemanimu beberapa hari dan aku pernah menolak, tapi rektor memaksaku. Dia bilang ini kesempatan langka. Aku bisa belajar darimu. Tapi aku benar-benar tidak mempunyai keberanian dan setiap hari aku selalu bertemu denganmu. Kamu juga sempat ingin mengantarkanku pulang, tapi aku menolaknya dan itu terjadi selama 3-5 hari. Dan aku pikir kamu sudah kembali ke kota. Akan tetapi saat itu aku sedang piknik dengan teman-temanku di taman yang tidak jauh dari jembatan. Ada salah satu temanku yang melihat ada mobil yang menabrak jembatan dan masuk ke dalam jurang. Lanjut sayang, ujar Antonio. Aku dan beberapa temanku menuruni bukit-bukit dan mencari keberadaan mobil itu. Sebenarnya aku takut, tapi temanku meyakinkan aku kalau mungkin aja orang yang berada di mobil itu masih bisa diselamatkan. Temanku yang lain mencari bantuan ke warga setempat dan benar saja. Saat aku tiba di lokasi kejadian jatuhnya mobilmu itu, aku melihat kamu yang terbaring agak jauh dari mobil dan wajah kamu terkena batu. Lukanya lumayan mengerikan dan penuh dengan darah. Awalnya aku tidak mengenalimu kalau kamu adalah orang yang menjadi pembicara di kampusku. Aku langsung meminta temanku untuk menelpon ambulan. Hari itu adalah hari pertama dalam hidupku melihat orang kecelakaan tepat di depan mataku, dan akulah yang menolongnya. Tidak lama kemudian ambulan datang dengan cepat dan mereka membawamu ke rumah sakit. Bajuku berlumuran darah dan dokter meminta salah satu dari kami menemanimu dan teman-temanku menyuruh aku. Jadi akulah yang membawamu ke rumah sakit. Mereka melakukan operasi kepadamu dan dokter juga memberitahuku kalau kemungkinan kamu akan kehilangan penglihatanmu. Dan dokter bahkan memberitahuku kalau kemungkinan ada hal yang lebih terburuk dari hanya kehilangan penglihatan. Dan beruntungnya dokter bekerja semaksimal mungkin sehingga kamu dapat selamat dalam kecelakaan tersebut, dan hanya saja beberapa tahun yang lalu kamu sempat kehilangan penglihatan. Maaf, dulu aku sempat membentakmu karena aku frustasi dengan apa yang terjadi padaku. Aku tidak dapat menerima kalau aku buta, ujar Antonio. Tidak apa-apa suamiku, aku juga mengerti hal itu. Oh iya, lanjut sayang, ujar Antonio. Setelah dokter membersihkan seluruh darah di wajahmu, aku baru mengenali dirimu bahwa yang menjadi korban kecelakaan adalah kamu, si narasumber dari kampusku. Dan aku memberitahu teman-temanku, tapi mereka malah menyuruhku untuk selalu menjagamu. Ya, karena yang digosipkan oleh mereka kamu itu adalah pebisnis yang sukses. Dan aku menolaknya karena aku tidak mau mengambil keuntungan dari dirimu yang sedang melakukan perawatan. Dan
Pada saat kamu membentak suster, aku sedang berada di luar ruanganmu dan aku menjagamu setiap hari. Karena aku sangat khawatir kalau sewaktu-waktu kamu tidak pernah bangun dari komamu. Dan untungnya kamu sadar. Kamu tidak mau dirawat oleh suster dan suster meminta bantuanku untuk merawatmu. Jadi mau tidak mau akulah yang merawatmu. Kamu tidak memperbolehkan aku mengetahui siapa keluargamu dan menghubungi keluargamu. Maka dari itu, aku membawamu ke kontrakanku dan mulai saat itu kita menjadi semakin dekat. Hingga suatu saat, kamu akan melakukan operasi yang kedua untuk bisa melihat lagi. Nancy datang kepadaku. Dia menawarkan sejumlah uang kepadaku agar aku bisa meninggalkanmu. Dan karena pada saat itu aku sudah merasa aku mempunyai perasaan kepadamu dan kita juga sudah menjadi sepasang kekasih, kita tinggal bersama, melakukan hubungan badan selama kita tinggal bersama. Sampai akhirnya aku hamil. Tapi aku tidak berani memberitahumu karena aku berpikir kalau operasi kamu berhasil, kamu akan pergi meninggalkanku. Nancy mendatangimu. Apa dia mengancammu? Apa karena itu kamu meninggalkanku? Tanya Antonio. Ya, Nancy mendatangiku dan menawarkanku beberapa ratus juta agar aku bisa meninggalkanmu. Karena aku menolaknya dan Nancy marah, dia berbuat hal yang lebih gila lagi. Dia membuat kaki ayahku patah dan sampai sekarang dia tidak bisa berjalan lagi. Dan saat itulah aku berpikir mungkin aku harus meninggalkanmu. Karena aku tidak mau semua keluargaku harus mengalami kesulitan karena aku dekat denganmu. Aku tidak mau Nancy berbuat terlalu jauh kepada keluargaku. Saat kamu operasi yang kedua, aku sempat datang ke rumah sakit. Tapi tiba-tiba saja ada seseorang yang membekapku dari belakang dan langsung membawaku ke mobil mereka. Mereka ternyata adalah suruhan Nancy. Mereka bilang Nancy yang menyuruhnya karena aku telah menolak untuk pergi dari kehidupanmu. Makanya penculik itu muncul untuk menculikku. Saat itu aku sangat ketakutan. Aku memberontak dan aku loncat dari mobil penculik itu. Beruntungnya mobil penculik itu tidak berhenti dan aku bisa kabur. Mungkin mereka berpikir kalau aku sudah mati waktu itu karena aku loncat dari mobil dengan sangat cepat. Beruntung Tuhan masih menyayangiku. Aku hanya mengalami luka lecet saja, akan tetapi seluruh tubuhku baik-baik saja. Aku pulang ke rumah dan aku tidak berani keluar. Aku tidak berani membuat keluarga aku khawatir lagi kepadaku. Dan pada saat itu, aku memberanikan diri keluar dengan cara menyamar, hanya untuk menemuimu dan melihatmu. Akan tetapi, kata dokter, gadis cantik dan elegan telah membawamu pergi ke luar negeri. Dan pada saat itu, aku menyadari kalau aku tidak akan bertemu denganmu lagi. Aku melahirkan Stella sendiri. Aku tidak pernah berpikir kalau aku akan kembali bersamamu. Aku merawat Stella dibantu oleh Emily. Dia setia menemaniku. Orang tuaku juga selalu menjagaku. Hingga suatu saat aku bertemu lagi denganmu di perusahaan. Dan ternyata kamu adalah bosku. Aku minta maaf padamu untuk semua penderitaan yang sudah kamu alami. Aku pergi ke luar negeri bersama Nancy karena memang aku membutuhkan perawatan yang lebih. Dan di rumah sakit ini tidak terlalu banyak anak canggih. Jadi mereka merekomendasikan aku untuk pergi ke luar negeri. Tapi kamu boleh menanyakan kepada dokter yang ada di sana. Aku mencari-carimu. Mungkin mereka berpikir aku mencari Nancy. Karena aku tidak mengetahui namamu, aku hanya memanggilmu kekasihku. Aku tidak percaya kamu bisa melewati semua penderitaan ini. Aku berterima kasih kepada Emily dan juga kedua orang tuamu yang selalu menjaga dan selalu merawatmu. Ujar Antonio. Ya sudah, yang lalu biarkan berlalu. Aku tidak ingin mengingat kejadian-kejadian yang buruk lagi mengenai kita. Kedepannya kita harus selalu bahagia ya. Dan juga kita harus bisa merawat Stella dengan baik.
Kita harus menjadikan Stella gadis yang cantik dan baik, ujar Hazel. Ya, kamu benar sayang, ujar Antonio. Antonio pun mencium tangan Hazel. Suamiku, sebenarnya kita mau pergi kemana sih? Tanya Hazel. Aku akan pergi membawamu ke tempat pertama kali aku jatuh cinta kepadamu, ujar Antonio. Bisakah kamu menutup matamu sayangku? Antonio pun membawa Hazel ke danau yang pernah mereka datangi 5 tahun yang lalu. Sampailah mereka ke tepi danau. Sayang, bisakah aku membuka mataku sekarang? Tanya Hazel. Belum, jawab Antonio. Hazel tidak mau mendengarkan Antonio dan dia melihat danau yang sangat indah. Danau itu terawat dan sama persis dengan danau yang dulu mereka kunjungi. Wah, danau ini tidak ada yang berubah sama sekali ya, ujar Hazel. Ya, tentu saja. Aku membeli rumah yang pernah kamu kontrak di tepi danau ini dan aku juga memperkerjakan beberapa orang untuk merawat kontrakan itu dan juga merawat danau ini. Harus sama seperti saat aku baru kunjung ke sini denganmu, ujar Antonio. Benarkah kamu membeli kontrakan itu dan merawat danau ini hanya untukku? Tanya Hazel. Iya, aku ingin danau ini terus sama seperti danau yang pernah kita datangi beberapa tahun yang lalu. Aku tidak mau kenangan indah kita rusak begitu aja. Aku ingin merawat seluruh kenangan indahku bersamamu. Mereka berdua pun menaiki perahu dan menyusuri danau itu. Oh ya, aku ingat saat kamu menolak menerima perawatan. Aku kan membawamu kemari. Dan kamu ingat nggak, kamu pernah terjatuh dari perahu ini. Kamu terlihat sangat konyol suamiku, ujar Hazel. Kenapa kamu tidak menolongku? Tanya Antonio. Aku sih sudah mengulurkan tanganku, tapi karena waktu itu kamu masih belum bisa melihat, kamu terus saja mencari-cari tanganku. Padahal aku sudah menggenggam tanganmu, tapi kamu bilang itu bukan tangan. Kamu selalu bercanda pada waktu itu. Ya sudah, aku tidak membantumu. Tapi beberapa menit aku melihat kamu kedinginan. Mau tidak mau, aku memarahimu. Aku bilang, kalau kamu tidak ingin sakit flu, segera genggam tanganku dan naiklah ke perahu. Dan untungnya kamu menuruti perkataanku. Jadi aku langsung membawamu ke rumah dan aku membuatkanmu teh hangat agar kamu tidak sakit flu. Mungkin saat kamu tidak mau menolongku, aku tidak akan mengampunimu sekarang dan aku akan menceburkanmu di sini, ujar Antonio. Oh, tidak bisa. Aku sudah membantumu. Aku juga sudah merawatmu. Aku sudah menyiapkan seluruh keperluanmu. Dan sekarang kamu akan mencoba menceburkanku. Kalau kamu berani, aku akan marah kepadamu. Kamu bakalan tidur di luar malam ini, ancam Hazel. Antonio pun tertawa. Mereka saling berpelukan, bersambung.